semakin cepat kita selesai. Jadi nanti Desember akhir atau pertengahan Desember semua kita selesai perkuliahan untuk kelas ini gitu. Materinya. Sintik, yang lain, yang 3. Saya nggak mau cuma 1 orang. Allah. Oke, bagus. Oke, bagus sekali kalau sudah bisa memulai presentasi. Kita koreksi ya. Kemudian cara berdiskusi yang ya kita praktikkan hari ini dan minggu depan dan seterusnya. Silakan ada yang men-share materinya. Juga di LMS juga ngecek. Di LMS juga diupload ya materinya. Di topik yang ke tambah juga 16 lagi karena LMS-nya 1 Al-Quran. Jadi harus saya 32 topik sejarah Nabi dan sejarah Al-Quran. Di 16 materi sejarah Al-Quran dengan Saiful Rijal, dengan saya ini pertemuan kita ya, ya minggu lalu dan minggu ini, benar nggak? Rabu ini lalu bagus. Presentasi akan saya buatkan fiturnya di hari ini misalnya. Jadi kalau sekedar moderator kita kan belajar juga ya, belajar untuk mengorganize presentasi. Jadi bagaimana membagi waktu yang sama antar pemateri, kemudian mempersilahkan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya nanti gitu, kemudian menutupnya gitu. Syukur kalau bisa membuat semacam catatan kecil 1, 2, 3 poin dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya, kemudian disampaikan lagi. Itu bagus sekali moderator. Atau moderator berasal dari 4 orang di antara yang kelompok 1 ini juga boleh. Jadi dia akan mempresentasikan sedikit saja misalnya bagian akhir misalkan membaca kesimpulan. Jadi moderator itu misalnya membuka acara kemudian mempersilahkan kepada teman-temannya 3 orang. Kemudian terakhir dia ikut membaca sedikit. Nah, setelah itu mempersilahkan kepada audien teman-teman yang lain untuk menyampaikan pertanyaan itu atau pernyataan boleh. Baik, saya kira bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Sampun, Ustaz. Oke, baik, sudah jelas. Baik, saya persilakan kelompok 1 untuk mengambil tempat. Dipersilakan waktu sepenuhnya untuk kalian. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, saya perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq, perwakilan dari kelompok 1. Saya sebagai moderator juga pemateri. Untuk teman-teman yang lain boleh perkenalan terlebih dahulu. Monggo kepada Mas Mansyah. Kalau bisa on cam ya, terutama pemateri ya sebaiknya kalian semua kalau bisa on cam semua, jadi kita bisa interaktif. Tapi paling tidak minimal itu pemateri ataupun presentator untuk makalah hari ini bisa on cam semua, jadi kita sambil berkenalan dan interaktif bisa saling menyapa. Oke, terima kasih. Silakan berlanjut. Dari kelompok 1.
Terima kasih Mas Mansyah. Untuk selanjutnya kepada Mbak Magda, silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magda Lailati Firdausi dari kelompok 1. Selanjutnya untuk Mbak Mila, monggo. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamila dari kelompok 1. Baik, mari kita mulai pembahasan kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan yakni makalah dengan judul Jejak Sejarah dalam Al-Quran dan Urgensi Kisah Nabi-Nabi dalam Al-Quran, Surah Ibrahim, Surah Al-Anbiya, dan Surah Muhammad. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu adalah sejarah sendiri, sejarah secara umum dulu. Sebelum kita memasuki jejak sejarah dalam Al-Quran, hendaknya kita tahu apa itu sejarah. Kepada Mbak Mila, monggo dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Berbicara tentang sejarah, sejarah sendiri dalam bahasa disebut tarikh, yang berarti kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Di dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata atau istilah yang maknanya hampir sama dengan sejarah, seperti babat, hikayat, atau riwayat, yang bermakna suatu runtutan kejadian dan peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, meliputi asal-usul, silsilah, para raja-raja, tokoh, atau pahlawan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang artinya apa yang diketahui karena penyelidikan. Sedangkan menurut istilah, sejarah adalah kisah tentang kehidupan tokoh yang sering diungkapkan atau disebut perjalanan hidup, riwayat hidup, atau biografi. Nah, itu tadi pengertian tentang sejarah secara bahasa dan juga secara istilah. Selanjutnya, di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa nas maupun hadis yang berisi tentang perintah serta anjuran untuk mempelajari sirah atau sejarah, khususnya sejarah Islam. Seperti disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran, dalam Quran Surat Toha ayat 99, yang artinya, demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan. Dari ayat di atas, kita bisa memahami bahwa sejarah itu penting untuk dipelajari. Karena selain berisi tentang perjalanan hidup atau peristiwa-peristiwa perjuangan, namun di dalam sejarah sendiri juga terdapat suri tauladan atau perilaku yang baik yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Gitu tentang penjelasan pengertian sejarah menurut bahasa dan istilah. Untuk selanjutnya yakni apa sih yang ada, sejarah apa sih yang ada di dalam Al-Quran? Monggo Mbak Mila diteruskan. Nah, selanjutnya berbicara tentang jejak sejarah dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri, di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan Al-Quran sendiri merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di dalam Al-Quran ada bermacam-macam cerita yang menceritakan tentang nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Seperti ada yang mengisahkan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan peristiwa pada masa Rasulullah. Ada juga yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Seperti kisah Talut dan Jalut, anak-anak Adam, Zulkarnain, dan lainnya. Pada masa Rasulullah, seperti kisah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Hunain, dan Perang Tabuk, dan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik,
Terima kasih kepada Mbak Mila. Untuk selanjutnya kita berlanjut kepada pembahasan urgensi sejarah dalam surah Ibrahim yang akan dijelaskan oleh Mbak Magda. Kepada Mbak Magda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Mila tentang urgensi sejarah Nabi dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 52 ayat yang menempati urutan surat ke-14 dalam Al-Quran. Dinamakan Ibrahim karena surat ini mengandung doa Nabi Ibrahim. Salah satunya yang pertama yaitu permohonan Nabi Ibrahim tentang negeri Mekah, yaitu surat Ibrahim ayat 35-36. Nabi Ibrahim meminta akan keamanan kota Mekah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhagaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha penyayang." Di sini Nabi Ibrahim meminta karena kota Mekah menjadi kota yang ramai, itu karena Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di sini meminta untuk keamanan kota Mekah. Ia berkata, "Robbi ja'al hadza baladan amina." Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan Allah mengabulkan seperti pada firman yang lain, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina." Belumkah mereka melihat bahwa kami telah menjadikan tanah suci yang aman? Yang kedua, doa pertama ketika meninggalkan Hajar dan Ismail. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini menunjukkan bahwa doa Nabi Ibrahim ini adalah yang kedua setelah doa pertama yang tadi diucapkan ketika meninggalkan Hajar dan anaknya sebelum membangun Baitullah. Sedang doa yang kedua ini diucapkan setelah Baitullah itu dibangun sebagai penegasan permohonan kepada Allah. Yang ketiga, doa Nabi Ibrahim yang berisi pujian dan permintaan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Ibrahim memuji Allah dengan berkata, "Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a." Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Maksudnya Allah mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadanya dan dia telah mengabulkan apa yang kuharapkan, yaitu mendapatkan anak. Dan di sini ada permintaan, ia berkata, "Robbi ja'alni muqimas shalah." Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sholat. Maksudnya selalu menjaga dan melaksanakan semua ketentuan, syarat dan rukunnya. Dan di sini juga ada kata wa min dzurriyyati, yaitu dan anak cucuku, jadikanlah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat juga. Terima kasih. Untuk selanjutnya yakni urgensi sejarah Nabi dalam surah Al-Anbiya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, surat Al-Anbiya adalah surat yang termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 112 ayat dan menempati surah ke-21 dalam Al-Quran. Kata Al-Anbiya sendiri diambil dikarenakan di dalam surah Al-Anbiya ini menceritakan beberapa nabi, di antaranya itu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yunus, dan yang lainnya. Baik, untuk yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Apa sih yang kita bisa petik dari kisah dalam surat Al-Anbiya Nabi Ibrahim? Yaitu ketika Nabi Ibrahim berdebat atau berbincang dengan
kaumnya, yakni dengan kaumnya. Yang ada pada surat Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan 56. Apa yang bisa kita ambil? Yang pertama yaitu kita bisa mengokohkan keimanan dan pemikiran logika yang benar. Masa sih berhala disembah kan enggak gitu kan? Masa patung dibuat sendiri pas disembah kan enggak mungkin kan? Begitu pemikirannya. Dan dalam kisah surat Al-Anbiya Nabi Ibrahim ini juga kita harus senantiasa memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Untuk selanjutnya yakni kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam di surat Al-Anbiya tepatnya pada ayat 76 dan ayat 77. Dalam ayat 76 dan ayat 77 Allah menegaskan bagaimana dia menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya dari terjadinya banjir yang besar di masa itu dan memusnahkan kaumnya yang berdusta kepada Nabi Nuh dan tidak mengikuti ajarannya. Begitu. Seterusnya ini kisah Nabi Daud dan Sulaiman yang ada pada surat Al-Anbiya ayat 78 sampai dengan 82. Ya, saya mengambil satu kisah yaitu ketika mereka diberitahukan cerita seorang pengembara kambing. Nah, kambingnya itu merusak tanaman seseorang. Nah, ketika itu Nabi Daud berpendapat atau memberi hukuman kepada sang pengembara untuk memberikan kambingnya kepada yang mempunyai tanaman yang dirusak kambingnya, dikarenakan kelalaiannya. Akan tetapi Nabi Musa memiliki pendapat yang berbeda, yaitu dengan memberikan kambingnya dalam lingkup hanya hak manfaat saja, tidak seluruhnya hak manfaat, yaitu hak manfaat bulunya, susunya, dan kewajiban sang pengembara yaitu mengganti tanaman yang dirusak oleh kambingnya. Begitu. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu kisah Nabi Ayub yang ada pada surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Kisah Nabi Ayub ini memberikan kita suri tauladan yaitu kesabaran. Mengapa kita harus sabar? Seperti yang kita ketahui, Nabi Ayub adalah nabi yang sejahtera pada zamannya. Akan tetapi ketika itu beliau anaknya meninggal, putranya meninggal, terus yang paling terkenal ialah penyakit kulitnya, begitu. Sehingga keluarganya meninggalkannya, begitu. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersabar, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya, begitu. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Ismail, Idris dan Zulkifli alaihissalam yang ada pada surat Al-Anbiya ayat 85 sampai dengan 86. Suri tauladan yang kita dapati dalam ayat ini yaitu mereka juga termasuk orang-orang sabar, tegas dan berperilaku adil. Oleh karena itu kita senantiasa harus berperilaku adil, begitu. Untuk selanjutnya yaitu kisah Nabi Yunus dan Nabi Zakaria, Yahya dan istrinya. Dijelaskan oleh Mbak Mila. Monggo Mbak Mila. Lanjutkan dari Ahmad Siddiq, kisah Nabi Yunus dalam surah Al-Anbiya dijelaskan dalam ayat 87 sampai 88. Yunus menyeru kepada umatnya untuk menyembah Allah, tetapi mereka menolak dan tetap tenggelam dalam kekafirannya. Setelah itu, Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah dan mengancam bahwa 3 hari lagi akan datang azab dari Allah. Nah, kemudian para umatnya melihat tanda-tanda datangnya azab tersebut dan mereka memohon kepada Allah dengan merendahkan diri dan menyerunya untuk meminta pertolongan. Dan pada akhirnya Allah tidak jadi menurunkan azab kepada mereka. Selanjutnya, kisah Nabi Zakaria, Yahya, dan istrinya yang terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Di dalam kisah ini mengajarkan tentang kesabaran
dan ikhtiar terhadap doa. Itu dikisahkan pada saat itu Nabi Zakaria dan istrinya yang sudah tua itu tidak kunjung diberi keturunan. Namun dengan penuh kesabaran, memohon doa, dan ikhtiar kepada Allah, pada akhirnya mereka diberi keturunan seorang anak laki-laki yang akan menjadi nabi setelah ia tiada. Itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu urgensi dari surah Muhammad yang akan disampaikan oleh Mas Mansyah. Monggo. Ya, terima kasih. Surat Muhammad adalah surat ke-47, termasuk golongan surat Madaniyah, terdiri dari 38 ayat. Nama Muhammad diambil dari kata Nabi Muhammad sendiri yang terdapat pada ayat 2. Surat ini juga disebut dengan surat Al-Qital atau peperangan, karena sebagian besar surat ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya. Terus, menurut Ibnu Abbas, ayat pertama diturunkan berhubungan dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang memberi makan tentara kaum musyrikin di Mekah pada waktu perang Badar. Mereka yang diberi makan itu ada 12 orang, yaitu Abu Jahal, terus Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Munabbih bin Hajjaz, Hubain bin Al-Jazaz, terus Abu Al-Bukhari bin Hisham, Jama'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hazam, dan Al-Haris bin Amir bin Naufal. Mereka semua itu orang-orang yang sangat baik, mempunyai amal kebijakan pada masa Arab Jahiliyah dulu. Seperti menyediakan minum untuk jamaah haji, memberi makan pada tamu yang datang ke Masjidil Haram, melindungi dan menjaga hak tetangga, dan sebagainya. Tapi yang baru datang dari Makkah untuk berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Seseorang dalam hidup dan kehidupan serta akibat dan balasan dari perbuatan mereka. Sebenarnya orang-orang yang mau mengerti dan memahami hikmah dari baik perumpamaan, tafsir, dan ibarat itu, mereka tentu beriman kepada Allah. Tapi hati mereka, pendengaran, dan penglihatan orang-orang kafir telah tertutup dan terkunci. Mereka karena kejahatan yang telah dilakukan. Maka semua perumpamaan itu tidak berarti sedikit pun bagi mereka. Dapat disimpulkan, yaitu telah menjadi kuah yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun bahwa dasar semua amal dan perbuatan seseorang yang diridhai Allah dan iman kepadanya, kepada Nabi Muhammad, kepada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mengerjakan semua perintahnya, serta menjauhi semua larangannya, itulah perbuatan yang bisa mendatangkan pahala. Sedangkan perbuatan yang tidak didasari dengan sunatullah, dengan iman, takwa, dan taat kepadanya, tidak akan ada pahala di sisinya, atau tidak akan berkurang hilangkan bekas sama sekali. Sekian. Terima kasih penjelasannya Mas Mansyah. Baik, dikarenakan udah nih penjelasannya, kami akan membuka sesi pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada 3 pertanyaan. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya. Kepada kawan-kawan, monggo yang ingin bertanya bisa menghidupkan kamera dan mic-nya.
Yuk, silakan bertanya. Jangan sungkan, jangan malu, jangan takut, nggak apa-apa. Pertanyakan hal-hal yang kalian tidak ketahui meskipun sangat sederhana, gitu ya. Kita tahu sebagian teman bukan dari kalangan pesantren atau bukan dari aliyah, dia ada istilah-istilah, ada bagian dari ayat suci Al-Quran atau hadis yang tidak kalian pahami, boleh langsung ditanyakan. Nanti kalau pemateri tidak bisa menjawab, nanti ditampung, nanti saya akan bantu menjawab di akhir. Gitu ya, jangan takut, jangan takut. Tanya aja apa yang di benak kalian. Izin bertanya, Mas. Monggo. Oke. Jadi dalam makalah yang sampean sampaikan itu kan urgensi sejarah Nabi dalam surat Ibrahim, Al-Anbiya, dan surah Muhammad. Nah, kenapa jenengan itu dalam makalahnya hanya mengkhususkan kepada surah 3 surah saja? Padahal kan sejarah nabi-nabi baik Nabi Muhammad dan yang lain itu tidak hanya terbatas pada surah-surah tersebut begitu. Nah, kenapa alasan Anda itu hanya membatasi pembahasan urgensi sejarah Nabi dalam surah Ibrahim, Muhammad, dan Al-Anbiya saja? Begitu, matur nuwun. Oke, kita tampung dulu ya Mas. Monggo yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, Mas, tentang bahwasanya pengambilan nama dari Nabi Muhammad nih, apakah Nabi Muhammad itu sudah mempunyai nama dari Muhammad atau ada pendapat lain begitu? Karena yang dijelaskan oleh narasumber tadi, pengambilan Nabi Muhammad itu diambil dari kata Nabi Muhammad. Dari itu saya tidak kurang mengerti begitu, Mas. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, bisa diulangi lagi Mas, ceket. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan yang diutarakan oleh narasumber adalah Nabi Muhammad diambil mempunyai nama Nabi Muhammad. Terus diambil dari Nabi Muhammad maksudnya gitu. Saya kurang mengerti juga pengambilan nama dari Nabi Muhammad ini bagaimana. Terima kasih. Untuk yang lain? Saya, Mas. Monggo yang lain. Saya Nur Aziza mau bertanya. Nur Aziza dan Siti Khalila. Gantian. Jangan berebut satu-satu. Silakan moderator, siapa dulu yang mau bertanya? Monggo, Mbak Nur Aziza. Terima kasih. Pertanyaan saya, kan ketika turunnya surat Muhammad, itu khusus diambil dari kata Muhammad. Apakah ayat ini memang terkhusus hanya untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Apakah ada kisah-kisah lain yang ada di surat Muhammad ini? Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Siti Khanillah, monggo. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, itu dalam doa pertama Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail. Waktu itu Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar dan Ismail itu untuk urusan apa? Mungkin untuk peperangan atau atau untuk urusan lain. Geng, bisa dipahami. Baik,
Baik, Ya, karena siap. sudah Terima kasih. cukup 4 pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Mas Ahmad Qais Jamalalail. Kenapa sih Anda hanya menjelaskan 3 surat, padahal kan di surat yang lain banyak? Jawabannya simpel, Mas. Karena materi kita ya memang 3 surat itu. Di silabusnya itu memang 3 surat, tidak lebih. Kalau lebih nanti 2 hari, 3 hari nggak selesai kita kalau bahas Al-Quran ini. Begitu. Ya, baik. Untuk apa ada tanggapan Mas Qais? Gini, karena dari judul makalah Anda itu kan menjelaskan secara umum urgensi sejarah nabi-nabi ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan lebih umum seperti itu, seharusnya penjelasannya ya menyeluruh dari seluruh surat atau kisah-kisah nabi yang ada di dalam Al-Quran begitu. Jadi yang saya bingungkan kenapa kok hanya dibatasi saja. Atau mungkin sampean bisa menjawab alasan silabus hanya ditetapkan kepada 3 surat tersebut. Padahal kan kalau secara umum urgensi sejarah nabi tidak hanya terbatas pada 3 surat tersebut. Memang betul, urgensi sejarah Nabi tidak hanya 3 surat tersebut, masih ada surat-surat yang lain. Akan tetapi kami kan mengikuti penilaian dosen yang sesuai dengan silabus yang telah ditentukan. Masa kita mau mengambil lebih? Kan cangkolang kepada dosennya gitu. Kalau memang Anda tidak percaya, monggo dibaca lagi silabusnya, Mas. Tanggapan? Mungkin saya ingin meluruskan maksud dari Qais. Dari judul Anda itu kan sudah tertera bahwa urgensi sejarah nabi-nabi. Nah, kenapa tidak lebih dispesifikkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan lain sebagainya seperti itu mungkin maksud dari Bapak Qais. Jadi kalau semisal dari judul sudah tertera urgensi sejarah nabi-nabi, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa Anda juga dapat bisa menjelaskan tentang sejarah selain nabi-nabi yang sudah Anda jelaskan di dalam makalah Anda seperti itu. Terima kasih. Baik. Untuk judul makalah kami yaitu memang jejak sejarah dan urgensi nabi-nabi dalam Al-Quran. Dalam konteks, dalam lingkup surat Ibrahim, surat Al-Anbiya, dan surat Muhammad. Itu lingkupnya. Lingkupnya itu ada 3. Surat Muhammad, Ibrahim, dan Al-Anbiya. Itu dah lingkupnya kita. Gitu. Di silabusnya gitu memang. Kalau mau mengambil lebih bisa. Bisa sih bisa. Tapi kan waktunya kita kan juga terbatas nih. Begitu. Tidak menutup kemungkinan kita bisa juga menjelaskan seperti itu. Tapi kan sesuai silabus. Materi kita itu memang tentang konsepnya itu memang tentang surat Ibrahim, surat Al-Anbiya. Mungkin saran dari saya itu dalam judul makalahnya berarti bisa lebih dispesifikasi atau diperinci. Misalkan jejak sejarah dan urgensi nabi-nabi dalam Quran surat Ibrahim, Al-Anbiya, dan surat Muhammad. Begitu. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca begitu. Jadi sarannya seperti itu. Kalau memang dari silabusnya mengatakan bahwa hanya terbatas pada 3 surat tersebut begitu. Baik, terima kasih banyak sarannya Mas, bisa menjadikan kita untuk lebih baik ke depannya. Saya terima sarannya. Sangat bagus kok sarannya. Baik, tidak ada tanggapan lain. Saya akan menuju ke pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan kedua yaitu mungkin begini ya Mas Zaini, siapa yang memberi nama Nabi Muhammad? Kenapa kok pas Nabi Muhammad itu? Mungkin anggota saya ada yang mau menjawab? Masa saya terus? Pertanyaan Mas Zaini tadi, mengapa surah Muhammad diberi nama dengan Nabi Muhammad? Gitu apa gimana Mas? Soalnya tadi kurang jelas. Gitu.
Oke, pertanyaannya itu kenapa kok surat itu dinamakan Nabi Muhammad? Nah, dan Muhammad itu namanya itu berasal dari siapa gitu? Yang jelas nama Muhammad itu jelas dari orang tuanya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin Allah langsung memberikan wahyu kan? Kan wahyu diturunkan waktu Nabi Muhammad kan usia 40 tahunan, insya Allah agak salah. Gitu. Terus nama surah Muhammad diambil dari ayat 2 yang berbunyi walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Nuzzila ala Muhammad diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lah, mungkin dari ayat itu diambil kata Muhammad, begitu, Mas Zaini. Saya meluruskan jawaban dari Mas Mansyah. Baik, nama Muhammad itu ialah nama pemberian dari kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Sedangkan nama yang diberikan oleh Allah yaitu Ahmad. Seperti nama Anda, seperti nama Ahmad itu Ahmad. Itu pemberian nama dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan nama Muhammad itu adalah pemberian dari kakek Nabi Muhammad. Begitu, Mas. Mungkin ada tanggapan dari Mas Abdillah Zaini? Kalau begitu, terima kasih atas penjelasannya. Karena saya kurang jelas juga Mohon maaf untuk mungkin mikrofonnya. Sudah, Mas. Penjelasannya sampai sudah sangat detail menurut saya. Kalau saya juga kurang ragu gitu dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Mas Mansyah gitu. Itu sudah. Oke, terima kasih. Untuk yang pertanyaan ketiga dari Mbak Nur Azizah. Bisa diulangi, Mbak? Saya lupa. Mbak Nur Azizah, bisa diulangi pertanyaannya? Oke, baik. Turunnya surat itu memang diambil dari kata Muhammad. Memang percaya Nabi Muhammad atau ada kisah-kisah lain yang mengenai Nabi Muhammad atau bagaimana? Terima kasih. Baik, mungkin ada anggota saya mau menjawab kepada Mbak Mila, Magda atau Mansyah? Tidak ada? Baik, saya akan menjawab kalau memang tidak ada. Dalam surah Muhammad itu tidak hanya kisah Nabi Muhammad, tidak untuk yang berdusta kepada Nabi Muhammad. Itu juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Karena kisah Nabi Muhammad itu sebagai suri teladan kita. Dalam surah Muhammad itu dijelaskan beberapa hal. Yang pertama itu ketentuan peperangan dalam Islam. Yang kedua adalah ancaman terhadap orang-orang munafik dan orang-orang murtad. Begitu. Ada dua pembahasan dalam surat Nabi Muhammad. Kan tetapi yang kami ambil adalah urgensi tentang Nabi Muhammad. Begitu, Pak. Sedangkan di dalam surat sendiri itu ada dua konsep atau dua judul, yaitu ketentuan-ketentuan peperangan dalam Islam, yang ada orang-orang mukmin pasti menang dan orang-orang kafir pasti hancur, begitu, Pak. Dan di dalam surah Muhammad ini juga menjelaskan tentang urgensi tentang sejarah Nabi Muhammad sedikit mungkin, dan ada juga ancaman terhadap orang-orang munafik dan orang-orang murtad. Ini saya baca. Ada tanggapan dari Mbak Nur Azizah? Mungkin tidak ada. Berarti surat Muhammad itu hanya tentang
kisah-kisah Nabi Muhammad saja? Begitu. Tidak, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam surat Nabi Muhammad itu menjelaskan yang pertama, ketentuan-ketentuan peperangan dalam Islam, terus urgensi kisah Nabi Muhammad, terus ada juga ancaman terhadap orang-orang munafik dan orang-orang murtad. Begitu, Pak. Oh, baik-baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain? Nggak ada tanggapan kalau pertanyaan ada. Oh, sebentar kalau pertanyaan. Kita menuju pertanyaan Mbak Siti Khalilah dulu. Mengapa Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya? Mungkin teman-teman ada yang mau jawab. Mbak Magda? Iya, seperti yang saya ketahui, Nabi Ismail dan Hajar ditinggal di kota Mekah itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oh, simple ya. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Siti Khalilah? Ya, mohon maaf ya. Iya, itu memang perintah dari Allah ya. Nah, Allah itu memerintahkan untuk meninggalkan Ismail dan Hajar itu untuk tujuan apa? Apa untuk melaksanakan peperangan atau untuk urusan-urusan lain gitu. Ada jawaban dari Mbak Magda? Tidak ada. Mbak Siti Mila? Dari Mas Mansyah tidak ada? Baik, saya akan membacakan sedikit cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Hajar, yang bernama Hajar, Siti Hajar, dan putrinya ke Ismail ke daratan tandus yang kering di antara dua bukit. Itu bukit yang kita tahu sudah. Kenapa Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu saya lupa. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan cari. Tiga yang lain juga bisa membantu. Sambil dicari apa? Kita sama belajar kok. Turmansyah, Mila, dan Magda juga bisa membantu. Oh, Bapak menit cari dulu. Saya dari Republika ID ya. Tadi apa? Kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar sama Ismail di itu gimana? Pertanyaannya? Sebenarnya sih bukan mengapa, apa tujuannya, bukan tujuan. Mungkin ada urusan apa gitu Nabi Ibrahim kok meninggalkan Hajar dan Ismail. Mungkin karena untuk peperangan dia harus meninggalkan Hajar dan Ismail, atau untuk urusan apa gitu.
Saya izin menjawab. Nabi Ibrahim kan mempunyai dua istri, yaitu Sarah dan Hajar. Nah, salah satu istrinya yaitu Sarah itu tidak kunjung diberi keturunan. Nah, sedangkan Hajar diberkahi anak laki-laki yaitu Nabi Ibrahim. Nah, tidak berselang lama itu timbul rasa cemburu dari Sarah ketika melihat Ismail. Namun Sarah berjanji untuk tidak tinggal dengan Hajar dalam satu atap. Lalu datang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memindahkan Hajar dan Ismail ke Mekah. Nah, untuk memenuhi perintah tersebut, mereka berangkat menuju Mekah yang masih merupakan lahan tandus dan panas sambil menggendong bayi Nabi Ismail. Seperti itu. Ada tanggapan Mbak Siti Nurhalilah? Baik, apakah boleh untuk membuka sesi kedua pertanyaan, Ustaz? Ada yang masih mau bertanya? Ya, silakan. Enggak, sesi kedua, Mas Januar, mungkin ada pertanyaannya? Iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama manusia itu menjelaskan tentang kenapa surat Muhammad dikasih nama dengan kata Muhammad, karena di dalamnya ada kata Muhammadnya, begitu kan ya? Bisa didengar? Kurang jelas, Mas, mikrofonnya. Gini, tadi Mas Mansya kan bilang, ada yang bertanya barusan kan, kenapa kok surat Muhammad itu dinamakan dengan surat Muhammad? Karena ada kata Muhammad di dalamnya. Begitu ya? Begitu. Kayak surat Ar-Rahman, karena ada kata Ar-Rahman di dalamnya. Nah, pertanyaan saya, apakah semua nama surat itu harus, bukan harus, mengambil dari kata yang ada di dalamnya, kayak Rahman kan ada itu, kayak surat Muhammad kan ada kata Muhammadnya di dalamnya. Apakah harus mengambil dari situ? Baik, ada yang mau menjawab? Mas Mansyah, Mas Magda, Mbak Magda, Mbak Mila? Tidak ada? Baik, pertanyaan dari Mas Januar yaitu apakah semua surat itu mengambil kata yang ada di dalam surat tersebut? Seperti yang kita ketahui, kebanyakan surah memang mengambil salah satu kata dalam surat tersebut, akan tetapi tidak semua. Contoh saja surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Begitu, Mas. Bisa dipahami, Mas? Enggak paham, masih belum paham. Begini, Mas. Kebanyakan surah memang mengambil kata yang ada dalam surah tersebut. Salah satu kata yang ada di antara ayat-ayat surat tersebut. Akan tetapi tidak semua surat mengambil kata yang ada di dalam surat tersebut. Contohnya surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Bisa dipahami? Berarti tergantung asbabun nuzulnya ya. Nah, itu sudah tahu. Oke, terima kasih. Bisa diulang? Gimana, Mas Januar? Masih ada tanggapan? Mungkin cukup. Terima kasih. Yang lain saya boleh nanggapi, Mas? Boleh.
Monggo. Sebenarnya yang memberi nama itu siapa? Jadi maksudnya apakah memang langsung dari Allah atau bagaimana begitu? Cara penamaan ayat surat-surat dalam Al-Qur'an. Penamaan dari surah-surah Al-Quran itu langsung dari Allah. Itu kan taufik Allah, firman Allah. Begitu. Boleh menambahkan? Ya kan ada asbabul nuzulnya. Asbabul nuzul itu kan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Mengapa Allah menurunkan ayat tersebut? Nah, begitu Mas. Seperti Al-Fil itu tentang gajah. Itu sudah dari taufik dari firman Allah sendiri. Ada tanggapan Mas Kois? Iya, maksudnya itu kan surat-suratnya katanya sampean tadi itu kan tidak semua surat dalam Al-Qur'an itu namanya diambil dari kata yang ada dalam surat tersebut, tapi juga bisa dikaitkan dengan asbabun nuzul dari surat tersebut. Nah, misalkan seperti contohnya surat Al-Ikhlas tadi. Nah, itu bagaimana asbabun nuzulnya? Kok bisa sampai dinamakan Al-Ikhlas itu bagaimana? Padahal dalam surat Al-Ikhlas sendiri itu materi yang disampaikan itu kebanyakan tentang ketauhidan begitu. Kalau misalkan Al-Fil mungkin masih bisa dinalar ya, karena tentang asbabun nuzulnya tentang penyerangan Raja Abraha begitu. Nah, itu Boleh saya bagaimana? menambahkan? Kalau memang dari Allah, apakah Allah menetapkan nama surat tersebut berdasarkan kejadian-kejadian tersebut? Baik. Boleh saya menambahkan? Monggo. Mengenai pertanyaan dari atau yang diutarakan oleh Mas Kois tadi, mengapa surat ini dinamakan dengan misalkan surat Al-Ikhlas, padahal di dalam ayat-ayatnya tersebut belum tentu atau tidak terdapat kata-kata Al-Ikhlas. Nah, menurut saya tidak seluruh nama Al-Quran itu dinisbatkan atau diambil dari setiap dari contohnya dari sepenggal lafaz yang ada di dalam ayat tersebut. Bisa jadi ayat tersebut, penamaan ayat tersebut diambil karena dari segi maknanya. Contohnya saja Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu asal katanya kan kholaso. Kholaso bermakna murni. Nah, mengapa surat Al-Ikhlas ini dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena benar seperti apa yang dikatakan Mas Kois tadi, surat Al-Ikhlas berisi tentang ketauhidan. Nah, berarti pas maknanya Al-Ikhlas dengan surat tersebut. Karena kholas bermakna murni, yakni memurnikan ketauhidan. Kholas juga bermakna selesai, yakni kul huwallahu ahad, selesai, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Seperti itu. Tak kira mau menanggapi, Pak. Terima kasih sudah membantu menjawab. Bagaimana Mas Faiz? Mungkin nanti bisa diperjelas oleh Pak dosen, Pak Faiz. Mungkin pengen tahu asbabun nuzulnya Mas Kois, biar saya bantu kelompok 1 untuk menjawab. Waduh, ini sudah keluar dari konteks materi ya. Untuk asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas, kenapa sih dinamakan surat Al-Ikhlas? Betul yang dikatakan oleh Mbak Ma'rifah, yaitu karena Al-Ikhlas sendiri itu berasal dari kata yaitu tadi isya, yang artinya murni atau bersih. Dan Allah itu juga maha suci, al-mani, yang maha suci, murni. Tauhid itu murni, tidak ada kesesatan di dalamnya, begitu. Ada tanggapan dari Mas Kois?
Tidak ada Mas Faiz? Ya nanti mungkin bisa dijawab, diperjelas lagi mungkin oleh Pak Faiz. Baik, terima kasih. Mau dilanjutkan sesi pertanyaannya Ustadz? Apa udah selesai? Masih ada bertanya enggak? Silakan. Masih ada waktu. Udah. Sakinatul. Silakan. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Ini saya mau nanya, apakah Sayyidullah dan Sayyidah Aminah, yakni yang orang tuanya baginda Nabi Muhammad, itu dulu seorang mukmin apa orang kafir? Kan dulu Ustadz belum ada syariat agama. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Untuk itu, dulu itu memang tidak ada syariat agama Islam, tapi tauhid itu ada. Tauhid itu sudah ada sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa. Itu tauhid. Tapi dengan tauhid itu sama dengan Islam juga. Jadi tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan mukmin beriman, tapi yang beriman itu dengan tauhid, bukan konteks Islam lagi. Begitu mungkin. Bagaimana Mbak Sakinatul? Oke, insya Allah bisa dimengerti. Kulo selamat. Indra, silakan. Masih ada pertanyaan? Tanya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin menanya tentang tadi dijelaskan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, pertanyaan saya, cara apa saja Allah mewahyukan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Allah itu mewahyukan firman-Nya yaitu melalui malaikat Jibril. Begitu. Itu jalurnya, tidak ada jalur lain. Bagaimana Mas Indra? Oke. Enggak, bagaimana itu? Enggak mau menanggapi atau sudah memahami? Oke, paham. Siap. Dari yang lain? Mungkin caranya bagaimana, Mas? Iya, maksudnya itu caranya. Saya menyangga ya. Biasanya surat itu turun ya memang dari malaikat Jibril, tapi pasti ada peristiwa yang membuat firman itu turun. Begitu. Paham? Nggih, paham. Bisa diulangi? Soalnya ceket-ceket. Begini, biasanya sebelum turunnya firman-Nya Allah itu, yaitu surat-surat Al-Quran, itu sebelum itu ada peristiwa yang membuat firman itu turun melalui malaikat Jibril, gitu. Bisa dipahami? Siap, bisa. Kalau itu kan asbabun nuzul, Mbak. Maksudnya saya itu yang ditanyakan itu cara Allah menyampaikan kan melalui malaikat Jibril. Nah, terus malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu caranya itu bagaimana? Apa langsung bertemu? Apa lewat apa gitu maksudnya saya.
izin menyanggah. Itu dari yang saya cari, itu malaikat Jibril itu ada 4 cara untuk mewahyukan Al-Quran. Yang pertama, memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi, itu Ruhul Kudus yang mewahyukan ke dalam kalbuku. Nah, yang kedua, malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, dan Nabi mengetahui surat itu dengan menghafal kata-kata tersebut. Nah, yang ketiga, terkadang wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincing lonceng, itu kadang pada keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu tersebut itu di musim dingin. Nah, atau yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki, tapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Seperti itu. Ada tanggapan? Siap, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Ada yang masih mau bertanya lagi? Ada. Sudah. Ada. Saya ingin bertanya. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan sejarah Nabi, tentunya kita tahu bahwa seluruh Nabi itu kan Nabi dan Rasul dibebankan untuk berdakwah kepada umat manusia. Nah, dalam proses berdakwah tersebut tentu menemukan, tidak jarang kita mendengar ataupun melihat ataupun dari cerita-cerita disebutkan bahwa Nabi tersebut dalam proses mendakwai umat manusia, umat Islam itu terdapat banyak rintangan atau terdapat banyak halangan. Nah, yang ingin saya tanyakan, mereka itu kan Nabi ya, Nabinya Allah. Nah, Nabi Allah itu ketika berdoa, Nabi Allah pasti kan pasti orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Nabi tersebut tidak berdoa saja mengislamkan umatnya, misalkan seperti itu. Kita ambil satu contoh yaitu Nabi Nuh. Kenapa kok Nabi Nuh itu bersusah payah membuat perahu dan sebagainya dan harus melalui banjir yang besar, misalkan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti itu. Kenapa? Padahal ini nabinya Allah, orang yang disayangi sama Allah. Kenapa Allah tidak langsung saja mengislamkan mereka gitu? Kenapa kok harus ada peristiwa, proses-proses tersebut? Mungkin prosesnya itu kalau seandainya orang non-muslim mungkin mempertanyakan seperti ini. Itu kan nabinya Allah, kenapa tidak minta saja dimudahkan urusannya? Kenapa kok harus melalui hal yang sulit? Seperti itu. Terima kasih. Ada teman-temanku yang ingin menjawab? Mbak Magda, Mila, atau Mansyah? Itu kayak di materi kita. Begini, baik, kalau memang tidak ada, pertanyaannya, kenapa Nabi tersebut tidak langsung berdoa kepada Allah agar mengislamkan umatnya? Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad saja ketika beliau dilempari kotoran, dicaci maki, diludahi, beliau berdoa. Mungkin sekarang mereka itu mendustakanku, akan tapi siapa tahu keturunannya itu mengikutiku, begitu. Jadi ketika memang kalau Allah langsung mengabulkan semua orang itu Islam, itu kan hal yang mudah bagi Allah untuk mengatur makhluknya. Akan tetapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya terhadap manusia-manusia yang berdusta kepadanya. Contohnya Nabi Nuh. Mengapa harus ada banjir besar kepada mereka? Karena Allah ingin menginginkan bahwa agar mereka mengetahui Allah yang Maha Kuasa, begitu. Kalau emang langsung diislamkan semua, kan perkara mudah itu bagi Allah. Nah, begitu.
Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya, barusan ya. Baik, cukup Mas Sidik. Oh, enggak Ustaz. Oke, waktu ya sangat menarik sekali diskusi kita. Saya sangat menikmati sekali. Baik, saya ambil alih lagi Mas Sidik ya. Perkenalkan saya memberikan sedikit catatan perjalanan diskusi dan obrolan kita pada ini. Insya Allah banyak ilmu yang didapat. Sayang sekali waktunya terbatas ya, 10-15 menit saja lagi. Baik, saya hanya akan memberi catatan yang sekiranya perlu diberi penjelasan. Sebagian atau secara umum sudah dijawab dan insya Allah teman-teman sudah bisa memahami jawabannya. Pertama terkait penamaan nama ya, penamaan baginda Nabi Muhammad SAW itu di kitab tafsir banyak sekali, bisa dirujuk, bahkan di Sahih Bukhari juga bisa dirujuk, ada beberapa nama. Misalnya saya kutipkan di tafsir Al-Qurtubi ya. Sebenarnya nama itu dari siapa sih? Ya, nama itu pemberian orang tua ya, Sayyidina Abdullah, tetapi juga nama itu dikonfirmasi ya dalam tanda petik oleh hadis yang disampaikan oleh baginda sendiri bahwa beliau itu punya beberapa nama. Misalnya yang paling terkenal adalah li khamsatu asma, ana Muhammad wa Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullah bil kufr alladhi yamhullahu bi al-kufra wa ana al-hashir alladhi tuhsyarun nasu ala qadami wa ana al-aqib. Jadi ada 5 nama ya. Misalnya Muhammad, Ahmad, ada namanya al-mahi yang mungkin jarang kita dengar. Kemudian al-hashir dan yang terakhir al-aqib. Dan beberapa nama yang lain juga di surat Shaf ayat 6 misalnya yang sangat mungkin sangat familiar dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi penamaan nama saya luruskan sedikit ya, bukan taufik tapi tauqifi. Jadi taken for granted. Jadi sudah sudah jaminan dari sana. Penamaan itu memang Allah yang menentukan melalui penamaan di dalam Al-Qur'an. Surah Muhammad tadi sudah menyebutkan ala Muhammad dalam redaksi ayatnya tadi itu wa yunazzilu itu ala Muhammad. Jadi namanya memang kita sangat terkenal dengan nama Muhammad gitu ya. Tetapi umat sebelum Nabi, zamannya Nabi Isa itu para orang-orang Masihiyin yang masih memegang kitab Injil yang benar ya, termasuk tadi disinggung juga apa sih sebenarnya agamanya para pendahulu Nabi itu ya. Agama tauhid sebenarnya. Jadi agama di zaman fatrah gitu ya. Jadi zaman di antara diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan baginda Muhammad SAW ada zaman fatrah sekitar 500 tahun gitu. Jadi orang-orang meluk agama Islam meskipun namanya bukan dinamakan Islam ya, seperti yang disinggung Mas Sidik tadi. Semua nabi-nabi itu memeluk Islam. Meskipun disebutkan sebagai sebuah nomenklatur atau istilah atau tidak, tapi substansinya adalah Islam. Jadi keislaman itu merujuk kepada ketauhidan tadi. Meskipun secara ritual peribadatan bisa jadi berbeda, secara syariat berbeda. Ini agungnya Islam. Jadi Islam itu bisa sangat kontekstual sekali. Syariat seperti sholat, ya, kemudian puasa, zakat, itu kan ranah fikih yang bisa berubah gitu. Kalau pada zamannya Nabi mungkin sudah lebih stabil ya, kita sudah punya rujukan dari minimal 4 imam mazhab ya, atau 7 imam mazhab yang mungkin bukan tidak mu'tabar tapi tidak mujma' alaih, tetapi yang menjadi konsensus dan kesepakatan 4 imam mazhab yang sudah kita kenal dalam fikih itu. Nah,
syariat ini bisa jadi berubah, berbeda tiap zaman gitu lah. Karena itu ada ungkapan al-Islamu sholihun likulli zaman wa makan. Jadi Islam itu selalu pas, cocok, selalu kontekstual dengan masa dan tempatnya gitu. Jadi syariat-syariat itu bisa berubah, tetapi substansinya, isinya tidak pernah berubah. Jadi keislaman itu Islam. Mengenai penamaan ya bisa dirujuk di di banyak kitab tafsir penyebutan nama-nama baginda atau mungkin nabi-nabi yang lain, terutama yang baginda Muhammad SAW yang disinggung tadi. Yang kedua, karakteristik penamaan surat itu memang tauqifi juga. Jadi nama surat dan urutannya itu memang dari baginda. Jadi ketika Al-Quran ditadwin, dikodifikasikan, mulai dimushafkan gitu ya, Rasulullah memberikan isyarat bahwa surat Al-Fatihah harus ditaruh di yang pertama, ya, kemudian surat ini taruh di urutannya seperti ini. Itu memang tauqifi. Jadi itu sudah menjadi konsensus ijma' ulama, tidak ada yang menyelisihinya karena para sahabat sudah menghafalnya betul dengan sangat mutqin ya. Kemudian juga sudah mulai ditulis dan itu dalam pengawasan Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi kitab-kitab Al-Quran yang induk itu memang ada. Karena itu waktu awal Al-Quran diturunkan kan ada larangan untuk menulis hadis gitu. Kenapa? Agar tidak bercampur. Ini ayat Al-Quran atau hadis Nabi gitu. Artinya hadis Nabi itu ya sebenarnya intinya juga firman Allah juga, tetapi dengan bahasa Nabi sendiri, kemudian juga mungkin teknis yang tidak sama dengan Al-Quran gitu. Nah, karena itu contoh penamaan surat-surat seperti contohkan surat Al-Ikhlas misalnya. Kenapa sih namanya surat Al-Ikhlas? Itu bisa dirujuk juga di beberapa kitab tafsir ya. Kenapa penyebutan itu? Bisa jadi memang latar belakang karena faktor-faktor sebab turunnya, asbabun nuzul ya. Atau memang tidak ada sebab sama sekali, tiba-tiba ayat itu turun gitu tentang Ghulibatir Rum, tentang surat Ar-Rum itu di awal surat itu. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba baginda menyampaikan salah satu surat itu ya, bahwa Romawi ya, Rum yang saat itu masih berdikdaya kelak akan runtuh gitu, dan orang nggak akan percaya ketika itu. Nah, itu baru dibuktikan beberapa abad setelahnya ya, 3 abad kalau nggak salah ya, bahwa mukjizat itu mukjizat Al-Quran itu terbukti nyata di zaman itu gitu. Nah, jadi penamaan surat juga atau tauqifi juga. Namun karakteristiknya bisa juga kita pelajari misalnya. Kenapa sih nama surat Muhammad itu kok nama Muhammad, kok bukan nama nabi-nabi yang lain? Padahal itu disebutkan Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Nah, kita bisa melihatnya bahwa penamaan nama surat itu biasanya diambil dari main aktor, jadi pemain utamanya. Jadi seperti sebuah kisah gitu ya. Jadi sebagaimana cara Al-Quran mengungkapkan sejarah itu kan ada alurnya gitu. Nah, penamaan surat pun juga begitu, dilihat dari aktor utamanya. Jadi Al-Quran ingin menjelaskan ya, mengangkat tema utama atau aktor utama dalam sebuah surat itu gitu. Mengapa namanya surat Muhammad, namanya Nabi Ibrahim, padahal ada nama-nama nabi yang lain. Tetapi penamaan itu ya ingin menonjolkan ya, aktor utama yang ada dalam surat itu. Itu di antara karakteristik yang bisa kita baca dari penamaan sebuah surat ya. Selain karena memang tauqifi, jadi memang tidak bisa kita protes gitu. Tapi bagaimanapun itu, kalau memang sudah tauqifi, memang dari Allah ya, tentu kita hanya perlu mencari hikmahnya saja, menalarkan, jadi mencari rasionalisasi saja. Kenapa sih surat ini dinamakan demikian, kemudian dihubungkan dengan asbabun nuzulnya, kemudian korelasi dengan surat-surat sebelumnya atau setelahnya ya, munasabatul surah dan sebagainya. Itu nanti insya Allah di anak Yati akan mempelajarinya itu nanti di mata kuliah yang lain, akan ada materi itu. Baik, kemudian apa lagi? Apa tadi yang belum terjawab tadi? Yang belum saya singgung. Indra tadi nanya apa, Indra? Lupa saya. Cara penyampaian sudah dijawab. Oke, teknis tadi ya, itu teknis penyampaian sudah dijawab dengan baik oleh Mila tadi.
Jadi apa namanya, ya sangat benar. Di hadis sahih juga ada tentang bagaimana ketika Al-Quran turun ya, wahyu Allah turun itu sangat sangat berat bebannya gitu. Jadi ada Rasulullah itu mendengarkan dentuman seperti bel yang sangat keras di telinga beliau yang tidak dengar oleh orang lain. Bahkan beberapa momen beliau pingsan gitu sampai jatuh dari ontanya ketika wahyu turun, saking beratnya wahyu gitu. Bahkan di musim dingin pun sangat berkeringat gitu. Itu teknis ketika wahyu itu turun ya, ada yang masuk dalam hati langsung, ada yang ditemui oleh malaikat Jibril ketika pertama kali, misalnya Iqra ya, seperti Iqra itu, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Jadi malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, Iqra Muhammad, tirukan, baca, Iqra, coba ulangi, nggak bisa, ma'ana biqari. Jadi ini adalah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan diciptakan oleh baginda, tapi benar-benar wahyu. Kenapa? Karena beliau itu ummi, jadi tidak bisa membaca dan menulis. Bukan berarti bangsa Arab tidak berperadaban ya, tetapi peradaban bangsa Arab itu peradaban lisan, bukan peradaban literasi gitu. Bangsa Arab itu sangat kuat dalam daya ingat. Jadi kesusastraan itu berkembang bukan dalam tulisan, tetapi dalam bentuk hafalan, dalam lisan. Jadi turun temurun, turun temurun gitu. Nah, jadi bangsa Arab itu sangat kuat. Mungkin itu hikmahnya kenapa Al-Quran diturunkan di bangsa Arab gitu ya. Karena memang secara kasar bisa kita katakan nggak mungkin lupa gitu ketika orang Arab sudah menghafal Al-Quran. Kemudian kan Al-Quran ditadwin, dikodifikasikan, dimushafkan, dibukukan. Dan sampai sekarang pun juga beberapa kalian juga bisa menghafal 30 juz Al-Quran dengan baik. Maka ketika teman kita membaca Al-Quran dengan harokat yang salah, kita bisa mengoreksinya gitu ya, dengan sedetail itu. Karena memang terkadang bisa merubah maknanya. Dan kita bisa tahu itu. Bayangkan dengan orang Arab yang punya daya ingat jauh lebih kuat daripada kita misalnya bangsa Melayu ini. Baik, apalagi yang belum saya singgung? Saya kira itu hal yang yang perlu saya singgung. Selebihnya saya sangat mengapresiasi sekali keaktifan teman-teman, kemudian juga persiapan presentator ya, hari ini para presenter sudah sangat baik menyampaikan. Mungkin teknisnya untuk minggu depan kalau bisa memakai PowerPoint ya, pakai PPT, jangan banyak-banyak, ambil poin-poinnya saja. Jadi kalau misalkan hari ini tentang urgensi sejarah, ambil definisinya 1-2 untuk membantu kalian dalam menjelaskan saja, biar nggak bolak-balik makalah ataupun buka laptop. Jadi bikin poin-poinnya saja, cantumkan untuk membantu mengingat kalian dalam menyampaikan materi. Dan saya kira secara umum sudah baik, keempatnya sudah terlihat menguasai materi, artinya berarti kalian membacanya dengan baik sebelum disampaikan kepada teman-teman yang lain gitu. Itu sangat baik, semoga terjaga di pertemuan mendatang dan kalau bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Kalau ada saran-saran, masukan dari teman-teman sangat bagus. Misalnya Pak Is tadi menyampaikan, kenapa sih ini judulnya sangat umum gitu. Kalau itu skripsi ya nggak apa-apa gitu. Buat sedetail mungkin. Tapi ini karena makalah, saya memaklumi itu. Saya tidak menyalahkan judul dari yang dibuat oleh Siddiq, Mila dan teman-teman. Tetapi boleh juga, bagus juga jika dipersempit lagi tentang 3 surat yang disampaikan dalam makalah ini gitu. Jadi tidak membahas tentang sejarah dalam Al-Quran, artinya tidak semua surat membahas itu dan disampaikan dalam makalah ini, tetapi hanya 3 surat saja. Artinya taruh dalam kurung ya. Kalau judul makalahnya apa tadi? Kita lihat. Jejak sejarah dan urgensi nabi-nabi dalam Al-Quran ya, dalam kurung ya, misalkan taruh surat Muhammad, surat Ibrahim ya, kemudian satu lagi surat apa? Al-Anbiya ya. Iya, boleh di dalam kurung di cover itu, di dalam judul dikasih itu biar lebih mengena, itu bagus juga, nggak ada masalah. Tidak pun juga sebenarnya tidak masalah karena ini hanya makalah untuk bahan presentasi. Kalau dikasih juga lebih baik. Lakan afdal wa ahsan. Baik juga. Oke. Beberapa menit lagi ya waktunya saya ingin sedikit mengoreksi untuk bahan teman-teman juga untuk menyusun makalahnya.
Saya bisa share screen. Makalah sejarah Nabi. Oke. Terlihat ya? Oke. Di screen ada ya? Bisa terbaca ya? Bisa, Ustaz. Oke, teman-teman yang lain kelompok 2 dan berikutnya bisa meniru makalah ini. Secara umum sudah baik sekali. Apa namanya, kata pengantar, kemudian daftar isi. Nah, ini hal yang agak simple, apa namanya, sederhana, tetapi penting. Ini seperti hal remeh tapi penting. Membuat rumusan masalah. Oke. Rumusan masalah itu adalah hal-hal pokok yang akan disampaikan, atau rumusan masalah biasanya bahasa yang lainnya adalah permasalahan kajian. Jadi apa sih yang akan diungkap dalam makalah ini? Misalnya yang pertama pengertian sejarah gitu ya. Nah, rumusan masalah berikutnya adalah objektif kajian atau tujuan kajian gitu. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 5, maka tujuan mestinya ada 5 juga, ada 5 poin gitu. Jadi kalau apa pengertian sejarah, maka tujuannya adalah, jadi makalah ini ditulis untuk menjelaskan pengertian sejarah. Ini bagus sekali. Yang kedua, seperti apakah jejak sejarah dalam Al-Quran? Menggambarkan jejak sejarah dalam Al-Quran. Oke, bagus. Kemudian ini masalah teknis aja ya. Yang ketiga ini digabung jadi satu ya. Oke. Atau rumusan masalahnya 3 saja cukup. Jadi seperti apa urgensi sejarah Nabi dalam surat Ibrahim, Anbiya, dan Muhammad. Jadi tujuannya tetap 3, rumusan masalahnya dipersingkat menjadi 3 saja. Itu teknis itu. Ini hal penting sekali. Saya ketika kuliah di Malaysia, ketika menyusun tesis, itu hal kecil ini tidak boleh dilewatkan. Jadi ketika menulis rumusan masalah, kalau poinnya ada 3, maka tujuan ya, atau objektif kajiannya juga harus 3 juga. Kemudian bagaimana mengungkapkan tujuan? Tujuan itu tidak boleh misalnya apa pengertian sejarah ya. Biasanya teman-teman yang salah menuliskan itu untuk mengetahui, itu tidak boleh. Jadi apa pengertian sejarah? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian sejarah, tidak boleh. Mengapa? Karena perspektif yang digunakan adalah perspektif penulis, bukan perspektif pembaca. Jadi makalah ini ditulis penulis oleh pemakalah ya untuk pembaca. Maka ini sudah tepat sekali, sudah bagus. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan, untuk menggambarkan, untuk mendefinisikan, untuk memaparkan. Itu ya, itu bahasa yang bisa digunakan untuk tujuan. Itu perlu, itu penting. Artinya kita menempatkan diri sebagai seorang penulis yang sedang menjelaskan, menggambarkan, mendefinisikan, memaparkan, ya, menerangkan. Nah itu tidak boleh ditulis untuk mengetahui, agar tahu, tidak. Itu perspektif pembaca. Jadi pembaca agar tahu iya, itu silahkan membaca. Tapi penulis ketika menulis makalah seperti ini. Jadi untuk menjelaskan, menggambarkan, meluruskan, dan sebagainya. Itu ya. Ini hal penting, tapi penting. Ini cukup fundamental dalam membuat sebuah laporan kajian ataupun makalah seperti ini sudah cukup baik. Oke, kemudian unsur-unsurnya saya kira sudah cukup baik. Kemudian dibuat per bab ya, tabwib dibuat per bab sudah bagus. Nah, kemudian sampai akhir ada juga daftar pustaka atau referensi atau rujukan. Mungkin yang perlu dihindari, penggunaan Wikipedia sebenarnya kurang baik ya buat kalian. Karena Wikipedia itu terkadang menyampaikan sebuah narasi itu tanpa sumber gitu. Kadang-kadang copy paste juga Wikipedia. Jadi sebaiknya untuk yang ke depan kalau mengambil rujukan itu ya alangkah baik langsung mengambil kitab tafsir ya, atau mengambil dari jurnal-jurnal ilmiah atau buku-buku saja. Jadi blogspot itu sebenarnya tidak diperkenankan, termasuk Wikipedia dan sebagainya itu tidak diperkenankan sebenarnya ya. Ini untuk untuk pertama hari ini tidak masalah. Selanjutnya bisa menggunakan rujukan yang lebih valid lagi, rujukan yang sumbernya lebih jelas lagi. Nah, kekurangan makalah ini satu, yaitu tidak mencantumkan footnote. Jadi tidak ada rujukan langsung di dalam teksnya.
Jadi makalah itu ini sumbernya sudah ada nih, tetapi dalam alinea, kemudian beberapa alinea itu kan pasti mengutip dan sebagainya. Nah itu mestinya dibuat footnote, catatan kaki. Oke. Misalnya nih di awal pengertian sejarah. Nah di akhir ini misalnya kontrol ALTF. Nah, kita bisa menuliskan di sini rujukan. Jadi alinea pertama ini kita ngambil dari mana nih materinya ini? Dari mana kita bisa tahu bahwa bahasa sejarah dalam bahasa Arabnya adalah tarikh, dalam bahasa Inggrisnya history. History buat miring ya, karena ini kata asing misalnya. Nah, kita kan perlu rujukan nih, apakah mengambil dari kamus langsung atau kita mengutip dari buku atau dari makalah orang lain. Nah itu perlu ditulis, dibuat catatan kaki di sini, gitu ya. Kontrol ALTF itu makanya kita akan menulis di sini. Nah, jadi nanti ada catatan kaki di sini diambil dari mana paragraf itu. Nah, sebaik-baik makalah adalah ketika semua alineanya, semua paragrafnya ada catatan kakinya. Itu yang paling bagus itu. Kalau tidak catatan kaki, maka pembaca boleh saja berasumsi bahwa makalah itu ditulis sendiri dari pemikirannya penulis. Padahal kan tidak, kita mengutip dari Al-Quran, kita mengutip dari perkataan ulama, kita mengambil dari ahli yang lain, ya, dari penulis yang lain, dari buku-buku yang lain, maka harus ditulis footnote, rujukannya di bawahnya. Oke, saya kira itu penting ya dicatat oleh teman-teman setelahnya nanti. Kita belajar memang mungkin agak susah di awal ya, tetapi nanti kalau kalian sudah terbiasa, maka akan sangat membantu sekali bagaimana menulis sebuah makalah yang ideal, ilmiah, yang yang layak untuk dibaca dan bisa memberikan sumbangsih kontribusi pada perkembangan keilmuan. Tujuannya kan di situ. Oke. Oke, saya kira itu saja hal yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan tentang yang sampaikan barusan sebelum kita tutup? Jelaskah semuanya yang saya sampaikan? Ya, Magda. Untuk makalahnya ini digembok untuk orang dari anggota 4 kelompok ini. Tidak dengar. Putus-putus suaranya gimana? Makalahnya untuk kumpulkan satu orang saja perwakilan orang dalam cukup perwakilan saja diupload di LMS ya. Cukup perwakilan sudah saya buatkan fiturnya makalah kelompok 1, makalah kelompok 2 di topik yang ke-18 kalau nggak salah hari ini sekarang ini ya. Sekarang apakah masih perlu diperbaiki pengumpul? Boleh, perbaiki boleh. Misalnya saran Kois tadi, masukkan dalam tanda kurung di cover tadi judulnya, itu persempit ya. Dalam Al-Quran, kemudian surat Ibrahim Muhammad Anbiya, masukkan boleh. Kemudian saran-saran saya, kalau kalian punya waktu luang, sangat baik juga mengambil rujukan yang lain, meminimalisir rujukan dari Wikipedia, kalau bisa. Kalau kalian tidak banyak kerjaan. Kalau memang tidak sempat, ya tidak apa-apa, langsung diupload saja. Oke, ini nanti akan menjadi nilai UTS buat kalian ya. Jadi untuk kelompok kedua dan berikutnya usahakan semaksimal mungkin. Saya kira hari ini sudah menjadi contoh yang baik bagaimana menguasai materi, menyampaikan dengan baik secara umum, kemudian bagaimana menyajikan, menyusun makalah sudah sangat baik. Contohnya bisa dicontoh untuk yang lain kecuali beberapa catatan yang saya sampaikan barusan. Oke. Saya kira itu teman-teman ya, nanti kita lanjut minggu depan ya dengan kelompok kedua. Materi tentang hari ini nanti akan kita lewati juga di akhir semester nanti tentang sejarah turunnya Al-Quran, kemujazahan Al-Quran, tentang sejarah Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad. Kita akan lebih banyak mengkaji itu, gitu ya, karena itu memang saya kira tema-tema yang berserakan, yang bertebaran maksud saya di dalam Al-Quran. Dan kita akan sangat menarik untuk kita diskusikan lagi. Secara umum saya apresiasi teman-teman yang sudah bertanya, ya memberikan pernyataan dan pertanyaan.
harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk teman-teman mendatang. Ini permulaan yang sudah sangat baik sekali. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mas Sidik untuk menutup dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sidik. Baik. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman memohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang dari kami. Kami kelompok 1 memohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman untuk bertanya, menyanggah dan menanggapi dan lain sebagainya. Terima kasih banyak atas juga sarannya juga terima kasih banyak. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semuanya minggu depan. Ya Bapak.